Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Utin Utari dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta akan menyampaikan materi pelatihan pembuatan es krim labu kuning. Untuk pertama-tama, mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sebelumnya apa saja yang akan kita bicarakan dalam pelatihan pembuatan es krim labu kuning ini. Untuk yang pertama yaitu pengantar. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak tanaman. Nah, sebagai ikon bahwa Indonesia memiliki tanah yang subur. Banyak sekali tanaman yang tumbuh di Indonesia, baik itu buah, sayuran, pohon, dan sebagainya. Salah satu buah yang hidup dan tumbuh adalah buah labu kuning. Labu kuning atau dalam bahasa Jawa disebut waluh merupakan buah yang berwarna jingga dan berbentuk hampir menyerupai bintang. Sudah tidak asing lagi masyarakat Indonesia mendengar kata labu kuning. Di Indonesia, kata labu memiliki banyak makna, yaitu labu siam, labu air, labu ular, dan labu kuning. Pada umumnya, labu kuning dapat diolah menjadi beberapa variasi. Ada yang dikukus atau direbus, diolah menjadi kue kukus berbahan labu kuning, atau bisa juga diolah menjadi puding labu kuning. Selain olahan tersebut, labu kuning juga dapat diolah menjadi bermacam-macam makanan. Salah satu makanan yang berbahan dasar labu kuning adalah es krim. Es krim ini bisa dibilang makanan, minuman juga bisa. Es krim sampai saat ini menjadi salah satu makanan favorit, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pada dasarnya, banyak masyarakat yang tertarik untuk memakan es krim dengan rasa yang belum pernah ada. Salah satu rasa yang belum terlalu banyak digunakan adalah es krim rasa labu kuning. Dengan adanya materi ini, diharapkan masyarakat akan dapat membuat es krim labu kuning sendiri dan masyarakat akan menyukai es krim tersebut. Selain namanya yang belum terlalu dikenal, namun rasa juga dapat dikagumi oleh seluruh kalangan masyarakat. Tanaman labu kuning atau waluh ini merupakan suatu jenis buah yang termasuk ke dalam familia Cucurbitaceae, termasuk tanaman semusim yang sekali berbuah langsung mati. Labu kuning salah satu tanaman yang mudah dalam pembibitan, perawatan, dan hasilnya cukup memberikan nilai ekonomis yang tinggi kepada masyarakat. Labu kuning ini banyak dibudidayakan di negara Afrika, Amerika, India, dan Cina. Labu kuning biasanya tumbuh pada dataran rendah maupun tinggi. Ketinggian tempat antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Di Jawa Barat sendiri, labu kuning disebut dengan labu parang karena tanaman tersebut merupakan tanaman tahunan yang menjalar atau merambat dengan perantara alat yang berbentuk pipih. Batangnya cukup kuat dan panjang, terdapat bulu-bulu yang agak tajam. Labu kuning mempunyai kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Dan tanaman labu kuning ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke es krim labu kuning itu, cara pembuatannya seperti apa, kita akan mengetahui dulu apa itu es krim labu kuning. Kata es krim sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat. Es krim masih menjadi makanan favorit anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Es krim merupakan sebuah makanan beku yang dibuat dari produk susu atau krim kemudian digabungkan dengan perasa dan pemanis alami maupun buatan. Campuran tersebut didinginkan dengan mengaduk sambil mengurangi suhunya untuk mencegah pembentukan kristal es besar. Bermacam-macam rasa es krim sudah pernah diproduksi oleh beberapa orang, bahkan perusahaan. Misalnya es krim stroberi, rasa melon, rasa semangka, vanila, coklat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, untuk es krim labu kuning sendiri, sepertinya masih belum banyak orang mengenalnya. Es krim labu kuning merupakan es krim yang terbuat dari susu atau krim, kemudian dicampur dengan pemanis alami, serta dicampur dengan buah labu kuning sebagai perasa.
Selain itu, labu kuning juga dapat memberikan warna jingga pada es krim. Es krim labu kuning tidak jauh berbeda dengan es krim pada umumnya. Hanya saja bahan yang digunakan ditambahkan dengan adonan buah labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan. Labu kuning atau waluh ini merupakan bahan pangan yang kaya akan vitamin A dan C, mineral, serta karbohidrat. Daging buahnya pun mengandung antioksidan sebagai penangkal dari berbagai jenis kanker. Buah labu kuning biasanya digunakan untuk berbagai jenis makanan dan cita rasanya yang enak. Di berbagai tempat atau daerah, biasanya daging labu kuning digunakan untuk sayur bening, kolak, ataupun bahan baku kue talam atau kue bingka. Daunnya berfungsi sebagai sayur dan bijinya bermanfaat untuk dijadikan kuaci dan menjadi obat cacing pita. Sementara air buahnya berguna sebagai penawar racun binatang berbisa. Sebenarnya untuk labu kuning sendiri dapat diolah dengan ragam pangan yang lebih banyak, tapi keterbatasan pengetahuan masyarakat sehingga belum termanfaatkan secara optimum. Ini adalah analisis potensi. Yang pertama, labu kuning merupakan bahan pangan lokal melimpah yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam. Salah satunya adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga mendukung pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan dengan baik. Yang kedua adalah labu kuning memiliki banyak manfaat dan nutrisi bagi tubuh. Di antara beberapa bahan pangan lokal melimpah yang ada di Indonesia, yang memiliki banyak manfaat dan nutrisi yaitu labu kuning. Labu kuning termasuk dalam bahan pangan yang potensial mengandung beta-karoten yang dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan manusia. Selain itu, labu kuning juga dapat mendukung upaya penanggulangan kekurangan vitamin A di Indonesia. Yang ketiga, labu kuning dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi berbagai macam olahan makanan atau minuman. Meskipun keberadaan labu kuning sangat melimpah, pemanfaatan labu kuning di kalangan masyarakat masih sangat rendah. Biasanya penyajian labu kuning masih dalam bentuk buah utuh. Selain itu, labu kuning termasuk pangan lokal yang pemanfaatannya masih sangat terbatas. Pemanfaatan komoditas labu kuning di Indonesia masih sangat terbatas, yaitu hanya sebagai sayur atau diolah menjadi kolak atau dodol. Sedangkan di negara maju, pemanfaatan labu kuning lebih luas pada berbagai produk seperti jelly, selai, dan produk kalengan. Agroindustri selayaknya mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi perluasan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat adalah tingkat konsumsi labu kuning di Indonesia masih sangat rendah. Selama ini labu kuning tergolong dalam bahan pangan minor karena pemanfaatannya sebagai bahan pangan masih sangat minim. Tingkat konsumsi labu kuning di Indonesia masih sangat rendah, yaitu kurang dari 5 kg per kapita per tahun. Pemanfaatan labu kuning selama ini terbatas dalam ruang lingkup olahan tradisional, misalnya sebagai sayur lodeh, asam-asam, brongkos, bahan dasar kolak, dan aneka kue. Bagi masyarakat Manado, labu kuning digunakan dalam pembuatan bubur Manado, dan di Sulawesi Selatan, labu kuning digunakan dalam sayur bayam. Kemudian manfaat labu kuning. Manfaat labu kuning sebenarnya ada banyak, tetapi di sini saya hanya mengambil 6 manfaat tersebut. Yang pertama, rendah kalori dan tinggi serat. Labu kuning ini bisa dijadikan pilihan yang tepat untuk makanan diet bagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, karena labu kuning bisa membantu menurunkan berat badan sebab labu kuning ini mengandung rendah kalori dan karbohidrat. Yang kedua adalah dapat mempercantik kulit. Labu kuning ini kaya akan berbagai vitamin,
mineral, serat, dan antioksidan yang diperlukan tubuh agar tetap sehat dan lebih terlihat muda. Buah ini juga mampu menjadikan kulit selalu kenyal dan lembut. Kandungan beta-karoten dalam labu menghasilkan antioksidan yang baik untuk menangkal radikal bebas dan mencegah radiasi dari sinar UV. Itu sebabnya mengonsumsi makanan yang kaya akan beta-karoten bisa membuat kulit lebih terlihat muda. Yang ketiga adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Labu kuning bisa dijadikan salah satu cara untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh, untuk menangkal berbagai macam penyakit. Kandungan vitamin A yang berlimpah bisa membantu tubuh melawan infeksi, virus, dan penyakit menular. Minyak labu bahkan membantu melawan berbagai infeksi bakteri dan jamur. Tidak hanya itu, labu kuning juga mengandung hampir 20% dari jumlah vitamin C harian yang disarankan. Hal ini bisa membantu dalam pemulihan, misal dari pilek, untuk lebih cepat sembuh. Itu sebabnya sangat pas menyantap sup labu kuning di musim hujan untuk mencegah terserang penyakit seperti flu, pilek, dan batuk-batuk. Yang keempat adalah menurunkan tekanan darah. Labu kuning sangat kaya akan kalium. Mengonsumsi atau memakan yang mengandung kalium sama pentingnya dengan mengurangi asupan natrium untuk menurunkan tekanan darah. Asupan kalium dalam tubuh juga mengurangi kemungkinan untuk terserang stroke, pembentukan batu ginjal, dan mempertahankan kepadatan tulang. Selain labu, makanan lain yang juga mengandung kalium tinggi yaitu nanas, tomat, jeruk, bayam, dan pisang. Yang kelima adalah memelihara kesehatan jantung. Kandungan folat, karotenoid, dan magnesium di dalam labu kuning sangat baik bagi kesehatan jantung. Magnesium akan bekerja sebagai relaksan pembuluh darah, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dan mencegah terjadinya penyakit stroke serta serangan jantung. Selain itu, labu kuning juga dapat mencegah terjadinya aterosklerosis, yaitu suatu keadaan di mana dinding pembuluh darah arteri mengeras akibat penumpukan lemak pada dinding dalamnya. Dan yang terakhir adalah dapat mencegah kanker. Kandungan beta-karoten yang tinggi pada labu, selain untuk mata dan kulit, juga ternyata membantu melawan kanker. Penelitian menunjukkan orang yang mengonsumsi makanan kaya beta-karoten memiliki risiko lebih rendah terhadap beberapa jenis kanker, terutama kanker prostat dan kanker paru-paru. Selain itu, kandungan antioksidan dari vitamin A dan C dalam labu kuning bertindak sebagai pelindung sel dalam tubuh untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat es krim labu kuning. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama untuk alat sendiri yaitu mixer, alat utama untuk mengocok adonan es krim, panci untuk memasak adonan, wadah berbahan plastik yang tahan dibekukan dan menggunakan penutup, freezer untuk membekukan adonan es krim. Sedangkan untuk bahan utama es krim yaitu yang pertama 250 gram labu kuning, 1 gelas kecil gula, 1 sendok makan SP, 1 bungkus bubuk agar blend, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan fiber cream, atau bisa juga diganti dengan santan. Selanjutnya 1 buah bubuk vanili, 250 ml air untuk merebus, dan 200 ml air untuk memblender. Langkah yang kedua yaitu rebus labu kuning hingga matang, kemudian lumatkan dengan menggunakan garpu. Yang ketiga, masukkan ke dalam air rebusan bubuk agar-agar, vanili, gula, SP, garam, dan fiber cream. Yang keempat, masukkan labu kuning, aduk hingga mendidih. Yang kelima, masukkan adonan ke dalam wadah, diamkan di suhu ruang hingga dingin. Yang keenam, blender adonan es krim hingga lumat dan masukkan lagi ke wadah. Kemudian, masukkan ke dalam freezer hingga beku.
Yang ketujuh, lumatkan adonan es krim beku dengan blender. Tambahkan 200 ml air, kemudian blender. Yang terakhir, masukkan ke cup es krim dan bekukan kembali di freezer minimal 5 jam. Setelah kurang lebih 5 jam, es krim labu kuning siap untuk disajikan. Kemudian indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari pelatihan ini ada 5. Yang pertama yaitu reaction. Terkait dengan bagaimana reaksi kelompok sasaran setelah adanya pelatihan ini atau reaksi apa yang ditimbulkan. Apakah sasaran dapat menerima materi pelatihan dengan baik? Apakah teknik penyampaian cukup baik? Apakah sebuah pelatihan dapat direspon dengan baik? Nah, dalam hal ini, indikator keberhasilan yang diharapkan adalah kelompok sasaran dapat menerima materi pelatihan berupa cara membuat es krim labu kuning, tujuan pelatihan, serta manfaat dari es krim labu kuning. Untuk teknik penyampaian dilakukan secara langsung dan apabila terdapat pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Dengan demikian, pelatihan dapat dianggap mendapat respon yang baik apabila kelompok sasaran lebih aktif daripada fasilitator. Yang kedua, learning. Terkait dengan apakah materi cukup dapat diterima dengan baik, apakah ide, konsep, teori dapat dipahami cukup baik. Dengan kata lain, apakah setelah pelatihan, peserta mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru terkait dengan materi yang disampaikan. Dalam hal ini, kelompok sasaran diharapkan dapat menerima materi dengan baik. Selain itu, kelompok sasaran memiliki tambahan pengetahuan maupun pengalaman dalam hal membuat es krim labu kuning. Pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu memecahkan permasalahan yang muncul di masyarakat. Yang ketiga, behavior. Ukuran keberhasilan dilihat dari apakah ada perubahan perilaku antara sebelum dan sesudah pelatihan. Apakah peserta dapat menerapkan materi pelatihan? Materi pelatihan dapat diterapkan dengan baik atau tidak. Dalam hal ini, kelompok diharapkan mengalami perubahan tingkah laku antara sebelum dan sesudah pelatihan. Kelompok sasaran dapat menerapkan materi pelatihan pembuatan es krim labu kuning dengan baik, sehingga dapat membantu sasaran dalam memanfaatkan potensi alam yang ada serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keempat adalah result. Ukuran dari result adalah apakah pelatihan yang diselenggarakan berdampak kepada produktivitas individu dan kelompok ataukah tidak. Apakah kelompok mendapatkan timbal balik yang seimbang antara hasil kerja dengan modal yang dikeluarkan. Dalam hal ini, kelompok sasaran diharapkan dapat lebih produktif, baik individu maupun kelompok. Kelompok sasaran dapat mempraktikkan hasil dari pelatihan yang sudah dilaksanakan. Apabila berkelompok, kelompok tersebut akan memperoleh timbal balik untuk kelompok itu sendiri, sehingga program pelatihan tersebut dapat bermanfaat bagi individu maupun kelompok. Selanjutnya yang terakhir yaitu mewujudkan upaya pemerintah dalam penanggulangan masyarakat yang kekurangan vitamin A. Melalui labu kuning yang diolah menjadi es krim ini tidak semata-mata hanya menjadi makanan yang dapat dimakan atau bahkan minuman yang dapat diminum. Akan tetapi, es krim ini juga memiliki manfaat yang banyak, karena dalam labu kuning memiliki banyak sekali nutrisi dan manfaat bagi tubuh. Selain itu, indikator keberhasilan apabila terciptanya lapangan pekerjaan melalui kreativitas yang dimiliki kelompok sasaran, sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat, serta dapat mewujudkan upaya pemerintah dalam penanggulangan masyarakat yang kekurangan vitamin A. Cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada pertanyaan atau ada tanggapan, mungkin bisa disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.